Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Shadaqallahul adzim. Hadirin dan hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat. Dari nikmat bangun tidur, bahkan tidur sendiri adalah sebuah kenikmatan. Dari nikmat tidur, bangun tidur, kemudian kita bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, sampai kemudian berjamaah subuh, sampai detik ini adalah bagian dari nikmat yang sangat besar ketika kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk menundukkan diri di hadapannya. Mudah-mudahan nikmat ini bisa menjadi tambahan modal kita untuk mengukuhkan iman Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kajian ayat-ayat sains yang insya Allah saya sampaikan ini terkait dengan bananah. Bananah ini diterjemahkan dengan sidik jari. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ada satu peristiwa yang bisa menjadikan dasar pemikiran kita untuk menjelaskan betapa sains dalam Islam itu merupakan kebutuhan. Walaupun nanti tingkatnya berbeda, Pak. Nah, untuk mengawal ini saya ambil sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berselisih dengan Abd bin Zam'ah. Abd bin Zam'ah ini adalah saudara iparnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah saudara kandungnya Saudah binti Zam'ah. Perselisihan apa yang terjadi antara dua orang sahabat ini? Adalah perselisihan tentang merebut status anak seorang budak. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah anak adik saya. Oh, tidak bisa, ini anak bapak saya. Begitu. Maksudnya kalau anak bapak, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ini anak adik saya, karena
dia punya adik namanya Atabah bin Abi Waqqas. Saya dulu sebelum adik saya meninggal itu pernah berpesan kepada saya, wahai Sa'ad, anak ini saudaramu ya, kamu urus, begitu. Tapi ketika anak ini mau diambil, karena anak ini adalah anak seorang budak, dan budak ini ada di rumah tangganya, ada di keluarga besarnya Abd bin Zam'ah radhiyallahu an. Dia berkata, oh tidak bisa, ini anak bapak saya. Gitu. Berarti kalau anak bapaknya, berarti dia masih ada iparan dengan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia kan berarti adiknya Saudah. Saudah binti Zam'ah ini adalah istri Rasulullah. Ribut nih Pak Bu. Akhirnya mereka dipanggil menemui Rasul. Ya Rasulullah, ini nggak bisa nih, masa anak adik saya diakui oleh anaknya. Coba selesaikan oleh engkau ya Rasulullah. Lalu panggillah kedua orang tersebut, dan anak tersebut dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dilihat, Rasulullah melihat, tapi ini anak mukanya sih mirip mukanya Atbah. Atbah itu tadi saudaranya siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi karena anak ini lahir di keluarganya Abd bin Zam'ah, maka Rasulullah mengatakan, ada hadis terkenal yang namanya al-waladu, seorang anak itu milik pemilik ranjangnya. Tapi Rasulullah tidak bisa mengabaikan pandangan yang mengatakan ini cocoknya si anaknya Atabah karena mukanya mirip dengan mukanya Atbah yang sudah nggak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah membuat keputusan berdasarkan hadis Bukhari Muslim, seorang anak milik pemilik ranjangnya. Kenapa? Karena pada saat anak itu dilahirkan, si budak tersebut masih ada di rumah keluarganya Zam'ah. Mohon maaf Pak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu bayangan ini terjadi perselingkuhan enggak? Halo? Karena selingkuh ini sekarang lagi rame Bu Pak ya, gara-gara tembak-tembakan. Ceritanya banyak sekarang nih, ada model Nabi Yusuf dengan Zulaikha lah, ada yang begitu ya kan. Kenapa? Karena masa iya ada rumor berkembang, Masya Allah, negeri antah berantah ini begini modelnya penegakan hukumnya Pak ya. Dia mulai muncul. Ada kecenderungan, bukan prasangka. Kenapa? Karena di dalam Islam itu persaksian dan pengakuan itu bisa jadi alat bukti Pak Bu dalam hukum. Ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas berpegangan kepada pengakuan saudara kandungnya yang bersumpah demi Allah, itu adalah anak saya. Tapi Rasulullah tidak bisa mengabaikan fakta bahwa anak itu lahir pada saat budak itu masih ada di keluarganya Zam'ah. Maka Rasulullah membuat keputusan, anak ini milik pemilik ranjangnya. Tapi engkau wahai Saudah, Rasulullah menegur Saudah, kamu tidak boleh terlihat auratnya di depan dia. Apa maksudnya? Berarti dia posisinya bukan kerabat bagi Saudah.
Kalau Rasulullah mengatakan kamu halal baginya dalam pengertian boleh dia terlihat di keluargamu, berarti ini ada hubungan darah. Tapi karena Rasul mengatakan dua-duanya diakomodir, Pak, Bu. Fakta hukum gak bisa diabaikan, walaupun secara biologis bisa jadi itu adalah anaknya Ataba, dan itu dibuktikan oleh Rasul dengan keputusan engkau Saudah tidak boleh memperlihatkan auratmu di depannya. Berarti anak ini bukan mahram. Satu peristiwa diakomodir, Pak. Pertanyaannya adalah kalau ada anak lahir dari seorang wanita yang belum terikat pernikahan, lalu bagaimana pembuktiannya? Nah, ini menarik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diskusi ini cukup panjang ya. Tapi tidak itu yang akan saya sampaikan. Yang saya ingin sampaikan adalah terkait alat bukti. Ternyata ketika Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Kenapa kalian tidak memperhatikan? Kenapa kalian tidak menganalisisnya? Kenapa kalian tidak mengkajinya? Kenapa Pak Ibu? Karena di dalam badan kita ini ada ayat Allah yang Allah sampaikan sebagai guidance, panduan agar orang jangan salah melangkah. Ketidakmampuan manusia salah memahami diri inilah yang kemudian dalam konteks surat Al-Qiyamah surat 75 ayat ketiga ini menjadi asbab adanya orang yang mencela dirinya. Makanya Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang suka mencela. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Quranul Azim, ketika menafsirkan ayat ini Bapak Ibu, beliau mengutip satu kaul, perkataan yang disandarkan kepada seorang tabi'in, Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, maka nali mu'minin illa yalumu nafsahu imma fil khair wa imma fil syarr atau kama qala. Apa maknanya? Tidak ada seorang beriman pun nanti di hadapan Allah kecuali dia akan mencela dirinya. Baik dia mencela dalam urusan kebaikan maupun mencela dalam urusan keburukan. Kok bisa? Kan begitu pertanyaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang baik akan mencela dirinya sendiri atas ketidakmaksimalannya kebaikan yang pernah dulu dilakukan yang menurut dirinya pahalanya kecil. Tapi begitu dihadapkan oleh Allah gede banget pahalanya. Lalu akan mengatakan, ya Allah, kenapa saya dulu cuman ngasihnya sekian, padahal aku dikasih banyak oleh Engkau, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Itu mencela, Pak. Yang kemudian bahasa kita disebut dengan penyesalan, Bu. Tapi orang buruk juga kan menyela, ya Allah, kenapa dulu saya kok mau diajak si fulan ini? Ya Allah, kenapa saya mau
dibujuk si fulan ini. Kalau tahu betapa beratnya yang harus aku terima hari ini, saya nggak mau ya Allah. Kan hubungan di dunia ini kan seringkali rentan gara-gara kepentingan Pak Bu ya. Ya. Mengkol dikit nih ke yang tembak-tembakan tadi Pak Bu ya. Pasti yang dibunuh itu kan datanya mengerikan, otaknya kagak ada. Kan berarti kan sadis Pak. Padahal dia kan orang dekat, pengawal. Ya kan Pak Bu? Mungkin kalau dia bisa ngomong, Tuhan saya benci dia, kenapa saya dulu mau ngikutin dia. Kan begitu kan Bu Pak ya. Kalau dia muslim dihadapkan Allah. Tapi karena ini udah makomnya sudah beda. Wa may yabtaghi ghairal islam madina, siapa yang mengambil jalan bukan Islam maka tidak akan diterima oleh Allah. Kan begitu. Selesai, kasihan dunia, kasihan akhiratnya. Selesai, close. Kan begitu Pak ya. Sama nanti banyak orang mencela dirinya. Ya Allah, kenapa saya mau diperintah sama si fulan? Ini yang nanti diceritakan banyak. Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Ya Allah, kenapa dulu saya ikutin pemimpin saya, taat sama atasan saya. Ya Allah, kenapa ya Allah, kenapa saya dulu ngikutin. Itu lawamah. Itu sebabnya Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin illa yalumu nafsahu imma fil khair wa imma fisyar au kama qala. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar orang tidak menyesal, tidak mencela, di surat Al-Qiyamah ini diceritakan satu penjelasan yang cukup menarik. Kenapa saya sampaikan cukup menarik? Karena memang kalau saya mengkaji, membaca tafsir, ini nggak muncul Pak Bu. Kalau kita baca di surat Al-Qiyamah tadi, surat 75 dari ayat 3, ya, 4, 5 dan seterusnya. Ketika Allah mengatakan, ayahsabul insanu alla najma'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ayat ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang penyesalan manusia yang mengira, ini karena ada salah paham Pak ya, salah keyakinan, mengira bahwa Allah nggak mampu mengembalikan dirinya. Bahkan aidza kunna idzaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Di dalam surat Bani Israil itu ada kalimat begitu. Mereka mengatakan, wahai Tuhan, apakah kalau kami sudah jadi bangkai di tanah terus sudah hancur, apakah kami akan ditumbuhkan menjadi makhluk yang baru? Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya pembahasan tentang tulang ekor ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ternyata adbu janab. Nah, adbu janab itu tulang ekor. Itu ketika semua hancur, itu selnya nggak pernah mati, walaupun dibakar jadi abu, kalau disatukan kena air itu nyatu lagi. Itu dunia sudah terbukti ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Allah menjawab keraguan-raguan ini, Allah mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah bukan hanya mampu menyatukan tulang belulangmu, dagingmu, tapi Allah juga mampu mengembalikan sidik jarimu. Inilah yang disebut dengan banana. Pertanyaannya, ini yang kemudian saya sampaikan, ini cukup menarik analisanya Pak Ibu ya. Kenapa? Ketika Allah membahas tentang lawamah, jiwa yang menyesal, itu dikaitkan dengan sidik jari. Kalau bahasa sekarang, apa hubungannya? Nah, begitu kan?
Nah, ternyata hasil analisa kajian, saya mendapatkan satu catatan bahwa sidik jari itu dari abad ke-14 oleh seorang ilmuwan yang bernama Rashiduddin Al-Hamadani, itu sudah pernah dibahas, disinggung di dalam kitab Jami'ut Tawarikh, sebuah kitab yang terdiri dari lebih dari 3 jilid yang per volumenya lebih dari 400 halaman. Beliau ini hidup di abad ke-14 Masehi, tahun 1300 lebih sampai menjelang 1400-an. Berarti masuknya abad ke-14, sudah masuk ke abad 14. Pak Ibu yang dirahmati Allah, beliau ini berdekatan dengan zaman Mongolia, kekuasaan yang ada di daerah Cina, Persia dan Cina. Dan beliau sendiri sebenarnya seorang Yahudi yang masuk Islam di usia 30. Beliau pernah menyinggung tentang sidik jari ini, Pak. Nah, kajian sidik jari inilah yang kemudian dikenal dengan daktiloskopi. Daktiloskop ini dari bahasa Yunani, daktilos sama skopein. Skopein itu adalah mengamati, daktilosnya itu adalah kurat-kuratan yang ada di jemari, yang kita kenal dengan istilah fingerprint. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari analisa sains hari ini ditemukan bahwa fingerprint ini itu bisa memberikan informasi awal tentang karakter. Yang ini terjadi sudah dari perut ibu di usia 24 minggu atau sekitar 6 bulan. Ini sudah terbentuk, Pak Ibu, dan pembentukan yang namanya daktiloskopi ini atau sidik jari ini berbarengan dengan pertumbuhan otak manusia. Jadi ini bareng, Pak Bu. Saya semalam melihat catatan ini cukup menarik karena ternyata ada sebuah kasus di mana ada seorang anak yang bisa lahir tidak punya batang otak, Pak. Ada. Kalau orang itu lahir nggak punya batang otak, itu pasti dia nggak punya sidik jari. Gak punya sidik jari, Pak. Ya. Artinya apa, Pak Ibu yang dirahmati Allah? Pertanyaan tadi kembali muncul. Apa hubungannya ketika Allah mengatakan bersumpah jiwa-jiwa yang suka mencela dengan Allah menyampaikan qadirina ala an nusawwiya banana. Karena ternyata kalau manusia bisa memahami, membaca guratan-guratan di sidik jarinya yang 7 miliar manusia, nggak ada yang sama, Pak Bu, sampai sekarang. Itu manusia akan bisa memaksimalkan dirinya sehingga dia tidak akan terjebak pada urusan-urusan yang nanti akan disesalinya. Jadi menurut kajian sains ini, Pak Ibu, ya, sidik jari kita ini memiliki 3 karakter utama. Karakter yang bulatan namanya roll. Ada yang agak kayak angka U, belok kanan, belok kiri, begitu. Ya. Ada juga yang seperti ars itu kayak busur panah. Jadi kalau dipetakan ada yang roll, ada yang curves, ada yang arts. Ada 3 karakter, Pak Ibu.
Dan 3 karakter ini adalah karakter dasar yang semuanya menceritakan aspek positif, aspek negatif. Dan ini prosesnya bareng dengan pertumbuhan otak manusia. Kenapa? Karena ini 10 jemari kita ini itu memiliki karakter yang tidak sama dengan siapapun. Maka kalimat yang paling indah hanya mengatakan subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu ini, kalau saya membaca catatan sejarah di Indonesia ini, Pak, ilmu sidik jari ini muncul di tahun 1900-an ketika ada seorang desertir pasuk tentara Nazi yang ditugaskan ke Jepang, ya. Dia mau pulang, mampir di Belanda. Di Belanda dia dapat kabar company butuh tentara. Lalu dia keluar dari Nazi, mendaftarkan dirinya jadi tentara dan ditugaskan di Makassar. Di Makassar, Pak. Dia menikah dengan seorang wanita turunan Manado Spanyol. Tapi di Indonesia ada, Pak. Beliaulah orang yang menjadikan daktiloskopi ini bagian dari pengembangan ilmu yang kemudian dijadikan alat oleh kepolisian Indonesia mendeteksi, mengenali area kejahatan, karena setiap manusia itu meninggalkan jejak sidik jari pada setiap benda yang disentuhnya. Nah, disinilah muncul, Pak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah analisa yang bagi saya cukup menarik, ya. Kenapa? Karena ilmu ini sejatinya kalau kita lihat Quran sudah disebutkan oleh Quran, Pak Ibu. Hanya kembali pendekatan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala didominasi oleh keyakinan pada membaca berpahalanya, belum sampai ke taraf setiap ayat-ayat Allah sekalipun membicarakan urusan akhirat itu adalah bagian dari informasi yang secara duniawi itu bisa ditelusuri. Saya ingat dulu anak-anak saya waktu di pesantren pernah ikut suruh ngetes sidik jarinya. Kalau nggak salah waktu itu ada lembaga namanya Stipin atau apa begitu, Pak Ibu ya. Mohon maaf, ini bukan promosi, bukan sosialisasi, Pak ya. Saya nggak ada hubungan ya. Jadi itu harus bayar, Pak. 300.000 per anak. Di situ dilihat, dibaca. Nah, artinya apa? Artinya kembali kalau kita ke surat Al-Qiyamah tadi, kalau orang Islam bisa mengenali potensi dirinya, karakter dirinya terkait dengan apa yang Allah titipkan lewat sidik jari ini, niscaya kaum muslimin akan terhindar dari potensi penyesalan atas dirinya. Nah, potensi ini memang di zaman Rasulullah belum ada, Pak Ibu. Karena kalau ketika di zaman Rasulullah ayat-ayat seperti ini cukup selesai. Oh, ini terkait dengan masalah
kiamat nanti. Walaupun sebagaimana kasus yang saya sampaikan di awal prolog tadi, ya, kan hari ini Pak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan tadi kalau kita jawab, bagaimana cara mengenali seseorang ini ada hubungan darah dan tidak dengan orang yang sudah meninggal dunia? Kan sekarang muncul namanya tes DNA, kan begitu Pak. DNA itu di zaman Rasulullah nggak ada Pak. Di zaman Rasulullah dulu cara mengenali orang itu dengan cara analisa mata Pak. Jadi ini juga kasusnya pernah menimpa anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kenal anak angkat Rasulullah siapa? Yang kemudian menjadi asbabul wurud munculnya surat Al-Ahzab ya. Rasulullah kan dulu pernah mau menikahi Zainab binti Jahsin, wanita cantik yang merupakan bangsawan, tapi karena keimanannya dilamar oleh Rasulullah untuk mantan budak yang diambil anak angkat. Dia sami'na wa ata'na, namanya adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid ini punya anak Pak Bu, namanya Usama, yang di dalam sejarah Sirah Nabawiyah, Usama ini adalah panglima termuda yang pernah ditugaskan oleh Rasulullah sebelum wafat untuk memimpin sebuah pasukan, yang dimana di dalam pasukan itu ada sahabat-sahabat kabir, ada sahabat-sahabat sekelas Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Itu protes orang, ya Rasul masa anak muda suruh jadi komandan? Itu menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Makanya kalau kita baca sejarah ini kemudian diteruskan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ketika menjadi khalifah. Ingat Pak Bu ya, umur Usama itu belum sampai 20 tahunan. Jadi memang sejarah kita tuh kaya dengan anak-anak muda yang potensial. Dulu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Bizantium menjadi Konstantinopel, umurnya berapa Pak Ibu? 21 tahun. Ya. Kalau sekarang anak-anak kita 21 tahun masih ribut, masih ngomongin SCDB Bu. Tahu Pak ya SCDB ya? Halo bapak-bapak nggak tahu jangan-jangan ya. Sudirman, Citayam, Depok, Bojonggede nih. Gara-gara ini saya suka banyak tanya, Ustadz kan orang Citayam ya? Iya Citayam, tapi bukan Citayam yang itu. Karena ya, saya di Raga Jaya kelurahannya. Karena Citayam memang ternyata luas Pak Bu ya. Depan stasiun Citayam masuk ke depan itu Citayam juga, tapi wilayah Depok. Belakang Citayam sampai batas jembatan sungai masih Depok. Lewat jembatan itu Bojonggede, saya masuk di Bojonggedenya. Itu ngeributin gara-gara Fashion Week-nya SCBD yang sekarang muncul anak-anak naudzubillah min dalik kelainan seksual, orientasi seksual, model LGBT itu kan itu kelainan orientasi seksual. Nah kembali, Usama ini masih muda Pak, diangkat menjadi komandan perang. Namun Usama ini sempat diributkan oleh orang-orang karena kulitnya dia dengan kulit bapaknya tuh beda warna. Kalau Zaid bin Harithah Pak, kulitnya itu agak putih dan rambutnya kepirang-pirangan. Tapi kalau mohon maaf sahabat Usama ini agak coklat-coklatan. Ini anak siapa ini? Gitu loh. Begitu Pak ya. Nah kalau zaman Rasulullah itu belum ada tes-tes model sekarang. Bukan berarti, nah jangan kita salah memahami teks hadis. Oh Rasulullah dulu nggak pernah pakai gitu. Kalau gitu namanya nggak benar, gitu kan. Melanggar
Padahal ada sunnatullah, ada sunnah Rasul. Sunnatullah adalah ketentuan Allah yang berlaku di semesta alam ini. Itu long term, jaraknya sampai kiamat tetap berlaku, Pak Ibu. Yang di zaman Rasulullah coba disampaikan sesuai dengan kapasitas budayanya. Tapi kalau urusan-urusan yang terkait akidah close, nggak boleh ada nambah. Urusan ibadah mahdhah nggak boleh ada rekayasa. Selesai, Pak. Kalau urusan yang namanya ibadah mahdhah, ya, yang sudah masuk dalam rukun Islam, itu nggak boleh direkayasa, dimodifikasi. Oh, harus tambahan ini, nggak boleh, itu nggak boleh, selesai. Tapi kalau urusan yang terkait dengan muamalah dan itu masih ada kalau bahasa fikihnya al hukmu yaduru ma'ila wujudan wa adaman, itu akan berjalan terus sampai kiamat, karena Islam itu berlaku sepanjang masa. Nah, dites orang ribut, Muhammad, ya Rasulullah, itu Usama anak siapa itu? Masa sama bapaknya beda warna kulit? Rasulullah waktu itu sempat kalau saya baca catatannya, Pak Ibu, ini ada dalam riwayat Abu Dawud, ya. Dan ini sempat dibahas, kalau Bapak Ibu mau tahu masalah ini ada dalam buku Sains dalam Perspektif Islam, penerbit Lintas Media, itu di jilid yang pertama, di bab tentang deteksi DNA, ya. Jadi sahabat itu mempertanyakan, ini kenapa anak warna kulitnya beda sama bapaknya. Rasulullah sempat bingung, ini gimana caranya. Akhirnya Rasulullah memanggil orang yang memiliki keterampilan membaca badan orang atau organ tubuh orang, apakah ada titik kesamaan atau tidak. Profesi ini di zaman Rasulullah disebut kiyafah. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kiyafah ini dipanggil, kemari, duduk sini, tolong cekkan, bener nggak Usamah ini anaknya Zaid? Kan ini bisa ngeklaim, bisa ini, oh kan begitu, Pak, ya. Kayak tadi kasusnya Atabah yang berpesan sama sahabat-sahabat Nabi Waqqas untuk meminta agar anaknya budak tersebut di keluarga Zam'ah itu adalah anaknya dipelihara. Itu amanat saudara begitu, ya, kepada saudara kandungnya. Kalau dia meninggal dunia tolong diurus begitu. Lalu dipanggillah sahabat Usamah bin Zaid dengan bapaknya, lalu ditutup semua badannya kecuali kakinya, Pak Bu. Kakinya dibaca. Saya nggak ngerti polanya gimana, ya. Cuman kalau saya baca di keterangan itu, dia ditutup, hanya kakinya didiamkan, disuruh berdiri, biar dilihat itu bukan dari depan lagi, Pak, dari belakang, dari karakter tumitnya. Dilihat terus sambil mengatakan, benar, ini anaknya kok. Rasulullah sampai lega, Pak Bu. Kepada Aisyah radhiyallahu anha sampai senang banget. Kenapa? Karena dia sempat ngomong, Aisyah, itu orang masa ngeributin Usamah. Gitu, karena beda warna kulit. Ternyata ilmu dulu namanya ilmu kiyafah, Pak. Petugasnya kiyafah. Jadi profesinya pembaca badan orang, apakah ada tidaknya hubungan darah seseorang dengan seseorang, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sebabnya ketika saya membaca ayat Al-Bananah tadi, bahwa betul di tafsir-tafsir nggak ada tuh muncul istilah daktiloskopi yang dikembangkan oleh tentara Jerman desertir di Indonesia yang bernama Gustav Popek namanya, Bu. Gustav Popek namanya. Gustav Popek ini mengembangkan ini karena ketika dia aktif sebagai tentara Belanda di Indonesia, sampai dia menikahi wanita Manado keturunan yang bapaknya dari Spanyol begitu, itu mengembangkan yang menjadi bagian dari sekarang keilmuan di kepolisian, deteksi sidik jari. Dan sidik jari itu ternyata tadi setiap benda yang disentuh itu akan meninggalkan setiap sidik jari, dan sidik jari itu
tidak ada yang sama. Seluruh manusia yang hari ini lebih dari sekitar 7 miliaran. Jumlah total manusia, nggak tahu sekarang dikurangi yang wafat-wafat, efek-efek psikologis, kekhawatiran dan lain sebagainya, termasuk virus dan sebagainya. Ya jumlahnya bisa jadi udah 7 miliar berkurang dikit lah begitu Pak Bu ya. Beda dengan yang lahirnya kan masih ada, masih banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu nggak ada yang sama. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya menyampaikan ini dalam kajian pagi hari ini, saya ingin mendorong kita semua sebagai muslim untuk menjadikan ini bagian dari keterampilan yang dimiliki oleh kita, agar anak-anak kita bisa agar peran kita sebagai orang tua itu maksimal Pak. Karena ketidakpahaman kita tentang tipologi, karakteristik, kepribadian anak-anak kita, itulah yang menjadikan seringkali ada miskomunikasi, hubungan yang tidak harmonis seorang bapak dengan anaknya. Apalagi mohon maaf, jika bapaknya terlalu sibuk di luar, jarang berkomunikasi dengan anaknya, dan anak hanya dihandle sama ibunya saja, itu pun masih seringkali ada miskomunikasi. Lalu bagaimana kalau kemudian ibunya juga sibuk? Maka akan banyak sekali anak-anak yang dibebani oleh dirinya mencari jati dirinya, sehingga komunikasi dengan orang tua itu bermasalah. Karena orang tua menginginkannya A, anak pengennya B. Itu kejadian Pak. Saya alhamdulillah dulu Pak Ibu pertama masuk Jakarta Pusat, saya tinggal di sebuah keluarga. Karena saya diminta mengurus madrasah Aisyah Petojo Enclek Pak. Saya suruh jadi perumus kurikulumnya. Karena madrasah ini nggak punya konsep, yang penting datang ngaji, dan qadarullah memang dulu yang ngurusnya orang sudah sepuh dan tidak paham tentang ta'lim mu'alimin. Karena saya alumni mu'alimin, madrasah mu'alimin yang basisnya adalah keguruan, saya diminta bikin kurikulum, lalu membuat jadwal pelajaran, lalu mengajarkan sekaligus. Saya tinggal di keluarga, ibunya bapaknya suaminya orang Betawi, istrinya ini adalah orang Nusa Tenggara Timur. Dia perbatasan dengan Timor Leste, mu'alaf. Dulu dia di Jakarta itu belajar, disiapkan di sekolah seminari. Tapi karena jatuh hati sama orang Betawi begitu ya, akhirnya dia nikah dan masuk Islam, punya anak. Saya tinggal sekamar dengan anaknya Pak. Bapaknya bilang kamu harus begini, ibunya harus begini, sekolah, kuliah. Tapi dia nggak pernah kuliah dengan baik, karena ternyata dia mewarisi gen bapaknya, yang bapaknya mohon maaf dulu kerjaannya sebelum hijrah itu kerjaannya adalah bartender Pak. Hidup dalam dunia musik, dia bisa musik. Ini anak mewarisi, ada gen yang ada dalam dunia itu dominan. Jadi kalau saya udah mau tidur jam 10 Pak, habis ngajar, dia masih dengerin di headphone-nya di musik cadas Pak. Dan memang subhanallah, dia bisa main gitar listrik itu yang dayanya tinggi, itu dia bisa. Saya sampai kagum, masya Allah nih anak pintar. Tapi karena bapaknya nggak bisa, kamu begini itu nggak benar dan bla bla bla, akhirnya dia putur, kuliah tidak benar. Karena dia kebetulan, saya dulu kuliah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab Pak. Lalu saya ambil kuliah hukum, karena pada waktu itu saya mendapatkan secara psikologis terintimidasi oleh pemahaman ini negara togut, ente masih kufur, ente harus hijrah kemana? Ini teman-teman yang berafiliasi, kalau istilah gerakan-gerakan EK Pak, ekstrim kanan,
yang mengaku bagian dari sebuah sistem negara Islam Indonesia. Saya didoktrin, saya nggak bisa, saya menolak. Tapi karena saya di bangku kuliah Lembaga Ilmu Islam Bahasa Arab Livia itu nggak mendapat solusi, udah saya keluar ambil kuliah hukum, Pak. Nah ketemu beliau nih kakak kelas saya. Di kampus rajin, tapi kuliahnya akhirnya qadarullah saya bisa menyelesaikan tepat waktu. Bahkan bukan hanya tepat waktu, Pak, langsung dapat jodoh saya, Pak. Dapat jodoh ya, teman sekampus, Pak, ya, sefakultas begitu, dan sempat sekelas di akhir kelas begitu. Kalau awalnya nggak sekelas. Nah Pak Ibu, apa yang terjadi? Kalau saya membaca dengan ini, ada miskomunikasi antara bapak dengan anak, ibu dengan anak, suami dengan istri ketika memanage anaknya, mengarahkan menjadi anak-anak berkualitas. Nah komunikasi ini bisa dibangun dengan baik kalau kita membuka diri terhadap fakta bahwa ayat-ayat Allah di dalam diri kita itu jelas sekali, Pak Ibu. Hanya memang kejelasan seperti ini itu tidak bisa dibaca secara zahiri saja, tapi membutuhkan backup keilmuan yang notabene di Islam itu diwajibkan. Berilmu itu kan wajib, Pak. Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun. Hadisnya kan begitu, Pak. Jadi jangan berpikir ketika mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin itu adalah ilmu yang hanya baca Qur'annya. Enggak, baca Qur'an, menelaah Quran, menghafal Quran itu adalah pondasi. Kenapa? Karena ini adalah sumber informasi yang di atasnya berdiri segala macam ilmu. Itulah sebabnya fuqaha generasi awal dahulu, mereka menjadikan Quran adalah asasul ilm, landasan ilmu. Lalu muncullah ilmu kedokteran, muncullah ilmu politik, muncullah ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang ekonomi. Seluruh ilmu-ilmu ini berdiri di atas pondasi ulumul Quran. Artinya Pak Ibu, ketika kita salah mengambil ibrah dari sebuah ayat, contoh kasusnya adalah la uqsimu tadi ya, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ini bukan hanya penyesalan di akhirat nanti. Kenapa? Karena ketika Allah menyampaikan ini di ayat, ini 14 abad yang lalu, Pak. Ayat ini diceritakan oleh Allah. Saking sayangnya Allah agar kita jangan jadi orang yang menyesal. Menyesal karena tidak bisa mengenali diri sendiri yang sejatinya sudah terpatri, sudah terlihat, sudah dijelaskan oleh Allah ayatnya ada di badan ini. Jadi tidak hanya orientasinya adalah nanti setelah kematian. Walaupun ceritanya, narasi yang muncul adalah cerita tentang kiamat. Banyak sekali ayat-ayat seperti ini, Pak Bu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ini dorongan. Saya memotivasi saya sendiri ya. Ke depan nanti cara merawat anak, kalau sekarang anak mungkin nanti waktunya punya cucu begitu Pak Bu ya. Itu bagaimana anak ini diarahkan supaya tidak menentang syariat dengan kapasitas yang ada. Karena ketika kita salah mendialogkan keinginan, salah mendialogkan tentang ajaran, anak akan lari second opinion, pendapat kedua, dan celaka kalau pendapat kedua itu datang dari orang-orang yang bermasalah. Maka mohon maaf Bapak Ibu, mau tidak mau orang tua hari ini harus lebih pintar, harus lebih cerdas, harus lebih terbuka dari anak-anaknya. Walaupun ini bukan zaman kita. Zaman ini zaman milenial. Gaya anak sekarang itu adalah sekarepe sakahayangna. Nah itu Pak, zaman sekarang. Kumaha dewek diatur itu terkadang kan anak sekarang kadang lucu Pak. Saya cerita tentang perjalanan hidup aja, anak saya ngomongnya, Abi nggak usah curhat dong Bi, kalau yang susah jangan dicurhatin.
Padahal saya memotivasi agar mau prihatin, Pak. Salah, Pak. Abi, kan Abi dikasih rezeki buat kita juga, masa saya harus repot kayak Abi zaman dulu? Kan gitu. Kita ini juga benar juga. Anak sekarang tuh pinter ngomongnya, Pak, Bu ya. Nah, makanya kalau kita tidak terbuka, Masya Allah, kita nanti dibully sama anak sendiri, Pak, Bu ya. Dan biasanya yang paling susah itu nasehatin anak sendiri, Pak, daripada anak orang lain, ya kan? Ibu jadi guru sama orang lain, anak lain, kata Pak Guru, kata Pak Guru, kata Bu Guru, coba kan? Coba anak kita, kata Bu Guru, Pak Guru dengar, Pak. Kata ibu bapaknya, mah kata ibu guru aja begini, mah tuh anak kita. Kan gitu. Di sini perlu ada ketegasan sikap sebagai orang tua. Mama juga guru, gitu kan. Gurumu, mama ini adalah orang yang mengandungmu. Apa yang kamu rasa, udah mama rasain di perut ibu, gitu. Enak kalau jadi ibu. Kalau jadi bapak kan susah, Pak. Orang nggak pernah ngerasain susahnya. Kalau anak makan ibu bukan ngerasain detak jantungnya. Bahkan kalau bahasa istri saya, ini anak kayak nendang-nendang main bola kali ya. Iya kan, Pak? Kita kan sebagai suami paling tidak, masa sih halo sayang diusap-usap doang, Pak, Bu ya. Kan yang melilit mas para ibu. Jadi ibu nggak boleh kalah, harus lebih tegas dari anak. Dan ibu juga harus bisa menyampaikan ke anak bahwa ibu ini lebih ngerti dari ibu gurumu tentang kamu. Pelajaran memang bu guru lebih tahu, tapi tentang kamu ibu lebih ngerti. Kan begitu, Bu, dialognya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini apa yang bisa sampaikan terkait dengan daktiloskopi. Betul, saya tidak menyampaikan secara detail karena ini ranah keilmuannya jelas berbeda. Tapi dari aspek sains saya ingin menyampaikan betapa Allah sayang sama kita sampai ke hal-hal yang detail seperti ini pun itu Allah membawa pesan agar kita kembali ke surat Ad-Dariyat 21, surat 51, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat ini Pak Ibu diapit oleh kalimat wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Siapapun orang yang bisa mengenali dirinya lalu bisa membawa diri di tempat di mana bumi di tempat tinggali, karena wa fil ardi ayat, di bumi tempat kamu tinggal ada banyak tanda ayat, baca lalu lihat dirimu lalu bawa dirimu agar bisa beradaptasi dengan lingkunganmu. Nanti rizqukum yang di langit tinggal kamu minta sama Allah, ya Allah, hamba butuh ini, hamba sudah berusaha seperti ini, engkaulah yang memiliki segala penentunya. Berikan yang terbaik untuk hamba, untuk anak hamba, untuk hidup hamba dunia dan akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang. Ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Ada yang mau menanggapi? Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita cukupkan, Pak ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kaji kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa dika mastata'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.